Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang hari ini. Tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang hari hingga kami boleh memasuki malam ini di mana kami akan beristirahat. Namun sebelumnya kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu yang akan menguatkan hati pikiran kami. Oleh sebab itu Tuhan, kuasai hati pikiran kami supaya kami dapat memahami dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Perjanjian Baru. Dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15, mulai dari ayatnya yang ke-42 hingga ayatnya yang ke-49. Demikian firman Tuhan di atas judul kebangkitan tubuh. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun membanding-bandingkan pribadi itu kurang etis, apalagi jika diri kita dibandingkan dengan yang lain, malah serasa lebih tidak enak. Namun ada hal yang menarik jika ada perbandingan antara yang sementara dan yang kekal. Sebagai contoh, akibat dosa adalah perbudakan. Tetapi karena salib Kristus, ada pembenaran yang membawa kepada hidup kekal dan kemenangan atas dosa. Melalui Adam, manusia hidup di bawah kuasa dosa dan maut. Tetapi yang menerima karunia dalam Yesus Kristus akan mengalahkan dosa dan maut serta berkemenangan. Maut datang karena satu orang. Demikian juga dengan kebangkitan orang mati datang karena satu orang. Rasul Paulus mau menjelaskan kepada semua umat bahwa Allah punya kuasa penuh dalam membangkitkan orang mati, dan itu adalah sungguh-sungguh dipercaya.
Memang ada kelompok Saduki yang tidak percaya tentang adanya kebangkitan, dan mereka hanya memegang Pentatuk, yaitu kelima kitab Musa. Tapi yang menjamin bagi kita di dalam kitab Perjanjian Baru, juga dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, Yesus berulang-ulang mengatakan, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Berulang-ulang Yesus mengatakan, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah buah sulung kebangkitan dan sekaligus menjadi jaminan akan kebangkitan kelak. Dan apabila Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita dan sia-sialah Injil diberitakan. Ada orang yang bertanya begini, kenapa dikatakan Yesus adalah anak yang sulung dalam konteks kebangkitan? Bukankah sudah ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Yesus? Antara lain Lazarus, pemuda di Nain, dan juga putri Jairus. Tapi kenapa Yesus disebut sebagai yang sulung dalam kebangkitan? Artinya begini, orang-orang yang dibangkitkan itu masih mati lagi. Tapi Yesus yang bangkit itu, dia tidak akan mati lagi. Itulah dasarnya, makanya disebut bahwa Yesus adalah yang sulung. Kalau Yesus tidak bangkit, dikatakan sia-sialah kepercayaan kita dan sia-sialah segala bentuk pemberitaan Injil itu. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, dalam bentuk rupa yang bagaimanakah tubuh yang akan dibangkitkan itu? Nah, Tuhan Yesus menjawab dalam Markus 12. Tubuh yang dibangkitkan itu akan hidup seperti malaikat di surga, tidak kawin dan tidak mengawinkan. Jadi nanti tubuh yang dibangkitkan itu tidak akan membicarakan pernikahan, partupolon, tidak akan membicarakan paradaton dan lain-lain sebagainya. Tetapi tubuh yang bangkit itu sungguh-sungguh dipenuhi oleh sukacita. Nah, Rasul Paulus juga memberi jawaban tentang wujud tubuh kebangkitan itu, yakni tubuh yang dikubur itu adalah tubuh duniawi yang berasal dari dunia. Tetapi tubuh yang dibangkitkan itu adalah tubuh yang rohani yang berasal dari atas. Tubuh duniawi itu sifatnya sementara, bisa disakiti, bisa dirusak, dan akan kembali menjadi debu. Tetapi tubuh kebangkitan itu adalah bersifat rohani dan berasal dari Allah, tidak lagi bersifat sementara, tidak akan hancur sekalipun dibakar dengan api neraka. Makanya nanti tubuh yang dibangkitkan itu akan menuju dua arah. Yang menuju neraka kekal di neraka, yang masuk surga kekal di surga, tidak lagi bisa dihancurkan oleh siapapun. Makanya semua kita berharap untuk memperoleh tubuh yang baru itu dan masuk ke dalam kerajaan surga, supaya di sana kita kekal dalam memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan itu bebas dari segala penyakit. Tubuh kebangkitan itu bebas dari derita, bebas dari lemah, bebas dari letih dan lesu, dan juga bebas dari kematian. Bahkan yang paling menyenangkan ialah tubuh yang dibangkitkan itu diberi kuasa untuk melayani Tuhan dengan sempurna. Jadi pelayanan kita sekarang ini, sekalipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sebenarnya itu adalah belum mencapai kesempurnaan. Namun Tuhan tahu keterbatasan manusia itu sejauh mana, apakah dia melakukannya dengan tulus.
Ketika kita berbuat dengan segala ketulusan, memang itulah kesempurnaan dalam konteks duniawi. Saya teringat dengan pesta yang diadakan di Kana dalam Yohanes pasal 2. Dikatakan di sana setelah anggur yang biasa habis, barulah diberikan anggur yang lebih enak, yaitu air yang diubah Yesus menjadi anggur. Demikianlah tubuh yang berasal dari tanah atau dunia ini akan diganti dengan tubuh yang berasal dari surga. Adam adalah kepala dari semua manusia yang mempunyai tubuh jasmani, tetapi Kristus menjadi kepala semua yang memperoleh tubuh rohani. Jadi kalau Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itu, sekalipun saat ini kita masih mengenakan kedagingan, tetapi kita harus mematikan sifat-sifat kedagingan itu. Nantikanlah kedatangan Kristus kedua kali, sebab saat dia datang, disitulah kita akan dikenakan tubuh yang baru, tubuh yang tidak akan mengalami penderitaan itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah kami renungkan bersama. Terima kasih atas kemuliaan yang akan Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya kelak. Terima kasih untuk tubuh yang baru yang telah Tuhan sediakan. Dan biarlah itu menjadi pengharapan kami untuk menjadi milik kami dan untuk kami pakai dalam memasuki kerajaan yang kekal. Berkati kami dalam segala aktivitas kami. Terlebih di saat kami akan beristirahat malam ini, Tuhan menjaga kami dari segala godaan iblis, supaya besok kami boleh bangun dengan penuh sukacita. Terpuji nama Bapa kekal selamanya. Ampuni dosa dan salah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.